Selanjutnya mutlak. Apa mutlak? Mutlak itu adzallu 'alal haqiqah min ghairi wasfin zaid 'alaiha. Lafaz yang menunjukkan kepada makna hakikat tanpa diberi sifat. Jadi tak ada sifat. Contohnya fatah ri rokobah, memerdekakan budak. Budak yang gimana? Nah, itu mutlak namanya. Nanti lawannya muqayyad. Muqayyad itu berarti ada sifatnya, ada batasnya. Fatah rokobah. Ini muqayyad. Kalau muqayyad ma tanawala muayyanan aw mausufan wasfin zaid ala haqiqati jinsihi itu. Lafaz yang menunjukkan makna tertentu atau makna yang diberi sifat, diberi keterangan yang melebihi dari hakikat sejenisnya. Contoh, fatah di rokobatin mukminah. Di dalam Al-Quran kan kalau di surat sumpah itu, ayat sumpah, kafarat sumpah itu memerdekakan budak saja. Tapi di ayat pembunuhan itu memerdekakan budak mukmin. Nah, itu kan, itu yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Nanti apakah hamlul mutlak alal muqayyad? Nanti ada kaidahnya. Di dalam ayat sumpah la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Nah, itu. Aw tahriru raqabah, tidak ada mukminannya. Sementara dalam ayat-ayat yang lain wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, itu di dalam ayat pembunuhan, fatah rukobatin mukminatin. Pertanyaannya, apakah di ayat sumpah itu pokoknya kita yang melanggar sumpah kafaratnya pokoknya merdekakan budak, baik mukmin ataupun tidak? Nah, kalau kondisi ayat mutlak, iya pokoknya budak wis, baik muslim ataupun non muslim. Tapi di dalam ayat pembunuhan itu harus yang mukmin. Nah, ini ada kaidahnya nanti. Apakah di ayat yang mutlak itu diarahkan kepada yang muqayyad ataukah memang berdiri sendiri? Ini kaidah-kaidahnya. Lafaz mutlak dan lafaz yang mutlak dan tetap pada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasi. Kata wasiat di dalam surat An-Nisa itu bermakna mutlak, artinya jumlah wasiat tak terbatas. Kemudian ada hadis yang membatasi bahwa jumlah wasiat itu harus sepertiga. Jadilah lafaz wasiat tersebut muqayyad bil hadis. Di dalam ayat tusu nabiha audain, kan ada itu. Di dalam ayat waris itu memang salah satunya ada perintah untuk melakukan wasiat. Tapi tidak ada penjelasan apakah harus sepertiga atau tidak. Nah, kalau mengikuti ayat itu berarti wasiat berapapun saja tidak apa-apa. Tapi ternyata di hadis tidak boleh lebih dari sepertiga. Apakah kemudian yang mutlak di Al-Quran itu diarahkan kepada yang muqayyad di hadis? Ya, menurut kaidah ini. Berarti berwasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah hartanya. Sebab dan hukumnya sama. Maka lafaz mutlak diarahkan ke makna muqayyad. Contoh surat Al-Maidah. Ayat 3 ya. Sebab dan hukumnya sama. Maka lafaz mutlak diarahkan ke makna muqayyad. Kemudian sebab dan hukum salah satu atau keduanya berbeda, maka tetap diposisikan sesuai kehendak lafaz tersebut. Ya. Contoh di di ayat ayat wudu ya. Ayat wudu itu membasuh tangan sampai kedua siku. Di ayat pencurian motong tangan itu sampai mana? Nah, di ayat pencurian kan mutlak faqta'u aydiyahuma. Tidak sampai ilal marafiq. Apakah memotong kedua tangan itu juga sampai siku? Sama seperti di dalam bab wudu. Bab wudu itu kan falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Apakah kalau dalam pemotongan tangan juga sampai siku? Karena di sini sebabnya berbeda. Kalau yang satu sebabnya adalah karena dia berhadas, yang pencurian sebabnya karena memang mencuri, terjadi pemotongan tangan. Yang satunya karena terjadi hadas, maka melakukan pembasuhan tangan. Sebabnya sudah berbeda. Hukumnya beda enggak? Beda. Yang satu hukum potong tangan, yang satu hukum basuh tangan. Karena sebab dan hukumnya berbeda, maka diposisikan sesuai kehendak lafaz tersebut. Artinya, di dalam ayat pencurian tetap faqta'u aydiyahuma tidak sampai ilal marafiq.
Tidak seperti ayat yang sebelumnya itu. Ya, kalau sebab dan hukumnya sama, maka kalau satu itu mutlak, yang satu muqayyad, maka yang mutlak diarahkan kepada yang muqayyad, kan begitu. Tapi kalau kemudian sebab hukum itu sama-sama berbeda, maka suruh berlaku sendiri-sendiri. Ini tentang kajian mutlak dan muqayyad.